Akhirnya Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK dan menjadi tersangka korupsi. Operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dari Partai Gerindra dan kawan-kawannya berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan. Terkait pengisian jabatan KAUR, KASI ataupun Sekdes Sekretaris Desa, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis Selasa 20 Januari. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pada pertengahan September 2025 yang lalu, Sudewo sempat menjalani pemeriksaan di KPK. Pemeriksaan itu merupakan kedua kalinya bagi Sudewo. Sebelumnya, ia juga diperiksa pada 27 Agustus 2025. Ia diperiksa pada kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api wilayah Jawa Tengah atau Solo Balapan pada Direktorat Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan. KPK sebelumnya juga pernah menyita uang senilai 3 miliar rupiah dari Sudewo dalam penanganan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub. Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkereta-apian BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang November 2023 yang lalu. Saat itu Sudewo dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi. Kedua, Bupati Sudewo juga pernah dilempar sendal oleh rakyatnya dalam demo yang dilakukan masyarakat Pati akibat rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Sebelumnya, Sudewo dengan arogan menantang rakyatnya untuk berdemo. Jangankan 5.000 orang, 50.000 pun saya tidak akan mundur. Alhasil, gelombang demonstrasi yang masif berlanjut pada pembentukan Pansus Pemakzulan Sudewo dari kursi Bupati. Demo kenaikan PBB gila-gilaan di Pati itu pun menjalar ke daerah lain yang juga mengalami lonjakan kenaikan PBB. Hal tersebut membuat Kemendagri turun tangan dan melakukan rapat koordinasi serentak dengan kepala daerah pada Agustus 2025 yang lalu. Namun, proses pemakzulan Sudewo yang bergulir di DPRD Kabupaten Pati itu gagal. DPRD hanya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja. Ketiga, ternyata semua jejak rekam buruk Sudewo ini tidaklah berhenti. Tetaplah praktika korupsi makin menjadi-jadi. Sudewo dan kawan-kawan diduga memalak uang untuk jabatan calon perangkat desa Caperdes antara 165 juta rupiah sampai 225 juta rupiah yang sebenarnya sudah di markup dari 125 juta rupiah sampai 150 juta rupiah per orang. Penangkapan OTT KPK memberikan cermin kepada kita bahwa sistem demokrasi yang berbiaya mahal dan akan memangsa para penguasa hasil pemilihan karena biaya politik mahal yang harus ditanggungnya. Inilah lingkaran setan demokrasi. Money by power, samar-samar terdengar teriakan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem saat kuliah umum di kampus Universitas Indonesia Salemba pada 14 Agustus 2019. Paloh memberikan kuliah bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan. Paloh dalam kuliahnya yang dihadiri Civitas Akademika UI menyinggung sistem bernegara yang cenderung mengarah kepada negara kapitalis. Ketika kita berkompetisi, wani piro. Yang saya tahu, money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power, kata Paloh. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini, tambahnya. Ironisnya, Paloh pun sadar bahwa dirinya pun terjerat dalam ungkapannya sendiri dengan melibatkan diri pada praktika demokrasi kapitalis. Keempat, kasus Sudewo dan yang lainnya memberikan resonansi pesan yang kuat bahwa jadilah pemimpin yang melayani rakyat, bukan malah arogan, sombong, dan apalagi korupsi. Tugas pemimpin adalah mengatur urusan rakyat dan akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Seorang pemimpin harus tegak lurus dan berdiri di atas aturan Islam. Ketika aturan yang digunakan adalah sekuler kapitalis, maka dengan mudah penguasa memalak dengan pajak yang zolim, menyerahkan kekayaan alam seperti hutan, tambang, dan lain-lain yang merupakan kepemilikan umum ke segelintir swasta dan apalagi asing. Di saat itulah rakyat harus terus berani melakukan kritik dan koreksi, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Bukan untuk menjatuhkannya, tetapi memastikan apakah dia menerapkan syariat Islam secara kafah atau tidak. Paham sampai di sini? Salam melek politik.